Oke, oke, sip. Oke, semoga sukses Kak benerinnya. Oke, thank you Kak Nina. Yuk, makasih. Sama-sama. Oke, kita bahas untuk pembahasan yang tes kedua, soal nomor 1. Soalnya, sesuai petunjuk evolusi, tangan manusia mempunyai bentuk asal yang sama dengan, nah, nomor 1 ini masuknya ke bab evolusi. Jadi, oke, ini ini ya. Sesuai petunjuk evolusi, tangan manusia mempunyai bentuk asal yang sama dengan, jadi, oke. Oke, jadi di bab evolusi itu nanti ada bukti tentang adanya evolusi. Jadi bukti tentang evolusi itu salah satunya selain adanya fosil, selain adanya variasi, ada juga yang disebut sebagai organ homolog dan organ analog. Yang ini, organ homolog sama organ analog. Kalau organ homolog dari kata-kata homo, homo itu kan artinya sama. Jadi dia bilang struktur asalnya sama, punya fungsi yang berbeda. Jadi struktur asalnya sama, fungsinya beda. Contohnya, tangan manusia, sayap kelelawar, sirip paus, sama kaki depan kuda. Jadi maksudnya struktur asalnya sama tuh sama-sama punya struktur bentuk yang sama. Misalnya tangan manusia kan jarinya 5. Maka di sayap kelelawar juga punya jari-jari 5. Di sirip paus juga punya jari-jari 5. Tapi yang sirip hanya yang mamalia ya. Jadi sirip paus, kemudian sirip lumba-lumba, bukan sirip ikan ya. Jadi sirip hewan mamalia ataupun kaki depan kuda. Jadi sama-sama punya jari 5, tapi fungsinya beda. Misalnya tangan manusia kan untuk memegang sesuatu, sedangkan sayap kelelawar untuk terbang. Ya, jadi struktur sama, fungsi beda. Oke, sedangkan kebalikannya itu namanya analog. Kalau analog berarti strukturnya yang beda, tapi dia punya fungsi yang sama. Contohnya, sayap kelelawar yang punya jari 5 tadi dengan sayap belalang. Jadi kalau saya belalang tidak punya struktur tulang jari 5 gitu, tapi sama-sama fungsinya untuk terbang. Nah, itulah yang disebut sebagai analog. Oke, jadi soal nomor 1 tadi yang ditanya, tangan manusia itu punya struktur asal yang sama dengan apa? Berarti yang ditanya adalah organnya, organ homolog. Jadi jawabannya, pilih aja kalau nggak tangan manusia, sayap kelelawar, sirip paus, atau nggak kaki depan kuda. Oke, jadi soal nomor 1, jawabannya yang tangan manusia, kaki depan kuda ya. Jadi ini tangan manusia, jawabannya yang kaki depan kuda yang A. Oke, sekarang soal nomor 2. Kalau soal nomor 2, ini sebenarnya babnya masuk ke bab mutasi. Sindrom yang terjadi karena kelebihan kromosom X. Nah, yang ditanya kelebihan kromosom X adalah, oke, catatannya sama. Oke, nih bab mutasi yang di bagian bawah. Nih babnya mutasi. Jadi sindrom atau kelainan gitu kan ya, ini gara-gara disebabkan karena mutasi kromosom. Jadi terjadi kerusakan pada kromosom manusia, mutasi kromosom. Oke. Ya, jadi terjadi kerusakan pada kromosom manusia atau kita menyebutnya sebagai mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom ini nanti ada 2, ada yang terpaut gonosom. Gonosom itu kromosom seks, kromosom kelamin, dan juga ada yang terpaut autosom. Kalau autosom itu kromosom tubuh. Ya, jadi kalau yang terpaut gonosom ini dideritanya kalau nggak di cewek, di cowok tuh beda-beda nama sindromnya. Oke, contohnya kayak gini deh. Ada sindrom Turner sama sindrom metafemale, nomor 1 sama nomor 2 itu adalah terjadi di wanita. Tapi kalau sindrom Klinefelter dan sindrom Jacobs itu terjadinya di laki-laki. Bisa ya. Jadi gini, kalau normal, nih kan Nina tulis ya, kalau normal, mutasi normal itu nulisnya begini. Bentar. Ini normal ya. Kalau normal itu nulisnya 44 autosom. Autosom itu kromosom tubuh.
ditambah 2 buah gonosom. Kalau perempuan, gonosomnya XX. Ini kalau perempuan normal. Kalau laki-laki normal, nulisnya XY. Tapi depannya sama-sama 44A. Ya. Jadi ini cara menulis kromosom yang normal. 44 autosom plus XX kalau cewek, kalau cowok 44 autosom plus XY. Ini kalau yang di laki-laki, gitu kan? Nah, kalau yang sindrom tadi, mutasi yang terpaut gonosom seks, yang pertama sindrom Turner. Kalau sindrom Turner itu di cewek. Harusnya kan kalau di cewek perempuan itu kan dia lambangnya tadi XX. Nah, dia kehilangan satu X. Jadi dia kehilangan satu X ini. Bentar. Nih. Kehilangan satu X menyebabkan dia jadinya X doang. Boleh bilang X doang, boleh bilang X0. Sama aja. Ya ini bukan XO ya, ini X0. Jadi dia rumusnya 2N-1. Jadi dia kehilangan 1. Jadi kromosom normal itu hitungannya 2N. Karena dia kehilangan 1 X, jadinya 2N-1. Saya itu Turner. Kalau sindrom metafemale itu sama aja dengan sindrom wanita super. Ada yang bilang sindrom wanita super itu sama ya. Jadi kalau wanita normal kan 44A plus XX, X-nya 2. Nah, kalau metafemale itu nambah 1 X. Nih. Jadi dia triple X. X, X, X. Jadi rumusnya 2N plus 1. Bisa ya? Itu kalau di wanita. Kalau di laki-laki namanya sindrom Klinefelter. Klinefelter itu kan kalau normalnya harusnya XY laki-laki. Nah, dia juga ketambahan X. Jadinya X, X, Y. Jadi rumusnya 2N plus 1 juga. Nah, kalau sindrom Jacobs itu juga nambah 1. Tapi yang ditambah adalah Y-nya. Kan harusnya normalnya kalau laki-laki 44 autosom plus XY. Nah, dia jadi XYY. Makanya rumusnya tapi sama-sama 2N plus 1. Bisa ya? Itu yang terpaut gonosom. Ya, terpaut kromosom seks, kromosom kelamin. Kalau yang terpaut autosom, kromosom tubuh, ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi tidak ada pembedanya. Nah, ada tiga sindrom yang terpaut autosom. Ada sindrom Down, sindrom Patau, sama sindrom Edwards. Nah, tiga-tiganya punya rumus yang sama. 4 kan harusnya kan normalnya dia 44A kan? Gitu kan? Kalau perempuan XX, kalau laki-laki XY. Nah, dia kelebihan 1 nambah 1 tapi di bagian autosom, bagian kromosom depan. Sedangkan kromosom kelaminnya di bagian belakang normal. Jadi rumusnya sama-sama 45 autosom plus XX kalau perempuan, 45 autosom plus XY kalau laki-laki. Rumusnya sama, 2N plus 1. Oke, saya. Nah, bedanya apa nih Down, Patau, sama Edwards? Bedanya, dia kan nambah 1 nih. Kalau sindrom Down, nambah satunya, menyelip 1, itu di kromosom nomor 21. Sedangkan kalau sindrom Patau, nambah satunya bisa di nomor 13, 14, kalau enggak 15. Sedangkan kalau sindrom Edwards di nomor 16, 17, ataupun 18. Gitu ya. Jadi, yang di soal nomor 2 tadi kan ditanya, mutasi atau sindrom mana yang kromosomnya nambah X-nya. Oke, nambah X-nya. Jadi jawabannya kromosom yang nambah X-nya adalah yang ini, ya kan? Yang metafemale. Kan dia harusnya XX jadi triple X sama sindrom Klinefelter. Oke, jadi jawabannya yang nambah X adalah metafemale dan Klinefelter. Oke ya. Jadi soal nomor, nah, jadi soal nomor 2, ini jawabannya nambah X kan? Jadi jawabannya metafemale dan Klinefelter. Gitu. Oke? Saya. Oke, ini jawabannya B. Ini tadi jawabannya A. Oke, sekarang nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini masuknya ke bab Monera. Ya, bab Monera tentang bakteri. Jadi yang ditanya karakteristik bakteri metanogen. Nah, hati-hati dengan nomor 3. Karena memang soalnya tipenya jebakan. Jebakannya gini, karakteristik bakteri metanogen. Jelas-jelas dia ngomong metan, ya kan?
Jelas-jelas dia ngomong metan, berarti harus ada hubungannya dengan gas metan. Oke. Kalau gas metan itu nama lainnya kan ya metan gitu ya, metana. Itu kan dia rumusnya CH4. Teman-teman pasti tahu. Ya, metana CH4. Pasti langsung dipilih jawaban yang ada kata-kata metana, yang B. Nih, kan ada kata-kata metana kan? Atau yang ada kata-kata CH4. Ini. Nah, oke, kebayang nih ya. Jadi jawabannya pasti nggak jauh-jauh dari mengurai gas metana, ada kata-kata metan, sama memanfaatkan CH4 atau nama lainnya metana. Nah, hati-hati dengan soal ini. Terlihat gampang, tapi sebenarnya agak sedikit butuh lebih teliti. Jadi gini penjelasannya ya. Oke, ini. Jadi kita ngomongin kingdom Archaebacteria. Kingdom Archaebacteria. Nah, Archaebacteria itu sebenarnya bakteri, tapi khusus bakteri-bakteri yang hidupnya di daerah yang ekstrim. Oke, daerah yang ekstrim, misalnya di kawah Gunung Merapi karena ekstrimnya terlalu panas, atau bakteri yang hidup di daerah kutub karena terlalu dingin, itu namanya ekstrim. Ya, nah berdasarkan tempat ekstrimnya, gitu ya, klasifikasinya dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama termoasidofilik, ini yang pertama. Termoasidofilik itu dari kata-kata termo, berarti dia harus hidup di suhu yang tinggi. Kemudian asid asam, pH-nya rendah. Oke, pH rendah itu pH asam ya. Jadi ekstrimnya apa sih Kak? Ekstrimnya adalah hidup di suhu tinggi dengan pH yang asam. Nah, contoh nama bakterinya Thermobacterium, kalau enggak Sulfolobus. Nah, kalau yang B, kalau yang termoasidofil itu contohnya ya tadi yang Kanina bilang bisa di kawah Gunung Merapi atau enggak di pemandian air panas gitu kan. Pemandian air panas itu juga bisa. Nah, kalau yang kedua itu yang klasifikasi kedua itu namanya halofilik. Halo itu dari kata-kata untuk garam. Jadi halofilik itu tempat yang di kadar garamnya tinggi, salt, salinitasnya tinggi. Contohnya di laut mati. Di laut mati itu kan orang tidak bisa tenggelam ya. Kenapa tidak bisa tenggelam? Karena garamnya terlalu tinggi. Nah, di situ juga ada bakteri yang hidup, namanya halobakterium. Yang ketiga, ini tadi yang dibuat pertanyaan, hati-hati dengan nomor 3. Metanogen. Ya, bakteri golongan metanogen. Metanogen itu ekstrimnya bukan karena dia hidup di tempat yang ada gas metan, bukan. Jadi ekstrimnya karena dia hidup di tempat yang tidak ada oksigen atau nama lainnya anaerob. Ya, jadi hidup di tempat yang tanpa oksigen. Oke, karena dia nggak ada oksigen, berarti yang banyak apa dong? Yang banyak adalah CO2. Gitu ya, oksigennya nggak ada. Berarti yang banyak apa di dalam situ? Di dalam situ yang banyak adalah karbon dioksida. Terus dia memanfaatkan CO2 untuk menghasilkan gas metana atau CH4. Oke, jadi bukan dia hidup dengan gas metan, bukan. Tapi metanogen itu dia hidup dengan CO2, terus nanti dia akan menghasilkan gas metana. Oke, paham ya? Jadi menghasilkan gas metana. Contohnya di mana sih, Kak? Contohnya di perut sapi. Ya, jadi sapi itu punya perut, ada 4 perut, rumen, retikulum, omasum, abomasum. Nah, di rumen itu, di perut di dalamnya, perut sapi, di dalamnya tuh nggak ada oksigen. Nah, bakteri yang hidup di sana, gitu kan ya, dia memanfaatkan CO2 untuk menghasilkan gas metana. Oke, bisa ya. Jadi metanogen hidup tanpa oksigen, memanfaatkan CO2 untuk menghasilkan gas metana. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Berarti soal yang ini, yang nomor 3, karakteristik bakteri metanogen. Yang A, aerob. Aerob itu pakai oksigen. Salah ya, harusnya tadi anaerob. Berarti ini salah. Harusnya kan dia tanpa oksigen ya. Kemudian yang B, mengurai gas metana. Balik lagi tadi Kanina bilang, menghasilkan gas metana. Bukan mengurai, ini salah. Bukan menggunakan, bukan memanfaatkan. Berarti ini yang D juga salah. Oke, terus tadi metanogen itu rumusnya CH4. Jadi dia menggunakan CO2 untuk menghasilkan CH4. Tidak ada hubungannya dengan unsur N, nitrogen. Berarti ini sudah salah juga. Berarti jawabannya adalah yang E.
mereduksi CO2 untuk menghasilkan gas metana. Jadi jawabannya yang E. Itu ya, saya. Dah, itu soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Dilihat dari spora yang dihasilkannya, paku kawat merupakan tumbuhan paku yang apa? Dilihat dari spora yang dihasilkan. Kita kan tahu ya kalau tumbuhan paku-pakuan itu reproduksinya dengan menggunakan spora. Nah, spora yang dihasilkan itu nanti beda-beda ukuran dan bentuknya. Oke, jadi berdasarkan spora yang dihasilkannya, paku kawat golongannya apa? Oke, kita lihat. Hops. Oke. Ini materinya bab tumbuhan ya. Pteridophyta, paku. Berdasarkan spora yang dihasilkan, paku itu dibagi jadi 3 golongan. Yang pertama, homospora. Yang kedua, heterospora. Yang ketiga, peralihan. Oke, balik lagi. Yang namanya homo itu artinya sama. Jadi bentuk dan ukuran sporanya sama besar. Oke, bentuk dan ukuran sporanya sama besar. Karena sama besar, jadi tidak dapat dibedakan mana spora jantan dan mana spora betina. Saya. Nah, contohnya gampang. Pokoknya kalau ketemu depannya Lycopodium, nama belakang itu bisa beda-beda. Jadi bisa Lycopodium cernuum, bisa Lycopodium apapun gitu ya. Asal depannya Lycopodium itu pasti golongannya Homospora. Oke, Lycopodium itu nama bahasa Indonesianya paku kawat. Yang kedua, B, heterospora. Dari namanya kelihatan ya, hetero. Berarti bentuk dan ukuran sporanya berbeda-beda. Oke, bentuk dan ukuran sporanya berbeda-beda. Nah, berarti kalau berbeda bisa dibedakan yang jantan sama yang betina. Bedainnya kalau yang jantan biasanya ukurannya lebih kecil. Spora yang betina ukurannya lebih besar. Gitu ya. Nah, heterospora. Contohnya apa? Contohnya Selaginella, Marsillia, Azolla, dan lain-lain. Hetero itu adalah paku yang namanya banyak banget. Yang termasuk hetero tuh banyak banget. Ya, itu yang heterospora. Sekarang kita masuk yang ketiga, paku peralihan. Kalau paku peralihan, bentuk dan ukurannya sama seperti homo, tapi sudah dapat dibedakan. Oke? Ya, jadi sudah dapat dibedakan antara yang jantan dan betina. Contohnya, oke, contohnya sama kayak homo. Asal depannya equisetum, ya, asal depannya equisetum, nama belakangnya boleh beda-beda, dia masuknya ke peralihan. Atau bahasa Indonesianya paku ekor kuda. Oke, jadi sebenarnya kalau paku yang lebih mudah adalah yang homospora, depannya Lycopodium, yang peralihan, depannya Equisetum, sisanya masukin ke heterospora. Bisa ya? Pertanyaan soal tadi adalah paku kawat. Berarti kalau paku kawat, jawabannya, ini paku kawat kan? Jawabannya adalah yang homospora. Oke. Nah, berarti ya, bentar ya. Berarti ini paku kawat jawabannya adalah yang homospora. Bisa ya? Oke. Soal nomor 5. Nah, kalau soal nomor 5, ini lihat lagi catatan minggu kemarin.
catatan kemarin, kita kan udah nulis sistem saraf pusat ya. Yang sistem saraf pusat dibagi menjadi otak sama sumsum tulang belakang, gitu kan ya. Otak dibagi lagi menjadi otak besar, otak kecil, otak depan, otak tengah, kemudian ada sumsum lanjutan. Nah, terus lihat lagi di bagian otak depan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada frontalis di bagian depan, gitu ya. Frontalis di bagian depan, temporalis di bagian pelipis, ada parietalis di ubun-ubun, dan ada occipitalis. Nah, yang ditanya nomor 5 sekarang lobus occipitalis. Occipitalis kemarin berada di bagian belakang, gitu kan ya. Kalau belakang kemarin hubungannya pasti dengan penglihatan. Gitu ya kemarin dia. Jadi lihat di catatan kemarin, kalau di bagian belakang occipitalis, jadi cari jawaban yang ada hubungannya dengan penglihatan. Oke? Berarti kalau ngomongin penglihatan, yang A, gerak tubuh bukan, pendengaran bukan, kemampuan motorik halus ini juga bukan, gitu ya. Berarti jawabannya yang sebentar. Nah, berarti jawabannya yang penglihatan. Yang D. Tuh. Saya jadi lihat catatan tentang sistem saraf pusat kemarin. Oke, sekarang soal nomor 6. Menurut prediksi hukum Hardy-Weinberg, oke ini babnya adalah bab evolusi. Nah, di bab evolusi itu ada hukum Hardy-Weinberg. Dia menyatakan materi genetik dalam suatu populasi akan tetap dalam posisi yang seimbang, equilibrium, selama memenuhi syarat tertentu. Penyimpangan dapat terjadi apabila, yang ditanya nih penyimpangan ya. Jadi hukum Hardy-Weinberg tapi dia minta yang penyimpangannya. Oke, jadi gini. Hukum Hardy-Weinberg dia carinya yang penyimpangan. Nah, ini. Hukum Hardy-Weinberg tadi bilang frekuensi akan tetap jika. Jadi syarat yang ditulis di sini adalah syarat dia akan tetap jika. Yang pertama, tidak ada mutasi, tidak ada seleksi alam, tidak ada perpindahan apapun, baik keluar maupun ke dalam, baik imigrasi maupun emigrasi, ya intinya tidak ada perpindahan. Kemudian terjadi pada populasi yang besar, kemudian terjadi perkawinan acak, dan fertilitas dan viabilitas sama besar. Ini kemampuan reproduksi. Oke, jadi diulang ya. Menurut hukum Hardy-Weinberg, frekuensi dari generasi ke generasi itu akan tetap jika tidak ada mutasi, tidak ada seleksi alam, tidak ada migrasi atau perpindahan, populasinya harus besar, terjadi perkawinan acak, dan fertilitas viabilitas sama besar. Oke, ini syarat hukum Hardy-Weinberg. Berarti kalau dibalikin lagi ke soal, oke. Nah, kalau dibalikin ke soal berarti penyimpangan yang ditanya. Berarti kalau penyimpangan apa ya? Kita harus nyari yang kebalikan yang tadi, ya. Jadi kebalikan yang tadi. Kita lihat jawabannya. Ukuran populasi besar. Ini yang sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Ini yang sesuai. Kita nyarinya yang tidak sesuai ya, karena yang ditanya adalah penyimpangan. Ukuran populasi besar sesuai dengan Hardy-Weinberg. Terjadi perkawinan acak, ini juga sesuai dengan Hardy-Weinberg. Oke, populasi terisolasi. Kalau terisolasi itu artinya kan dia nggak bisa pindah kemana-mana. Hanya di satu tempat tersebut. Berarti ini sesuai dengan yang tadi. Sesuai dengan tidak ada migrasi. Ini sama dengan tidak ada migrasi. Ya, berarti yang C ini juga sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Oke, kemudian yang D, reproduksi secara partenogenesis. Partenogenesis itu gini, ovum,
Oke, ovum itu kan biasanya kalau mau jadi zigot, calon anak, calon individu baru itu kan ovum harus dibuahi oleh sperma. Itu normal kan ya. Nah, ada suatu ketika ovum bisa menjadi individu baru tanpa dibuahi sperma. Jadi parthenogenesis itu tanpa adanya fertilisasi. Tanpa fertilisasi oleh sperma. Itu artinya parthenogenesis. Ya. Jadi ovum tanpa fertilisasi atau tanpa dibuahi oleh sperma bisa jadi individu baru. Nah, itu namanya parthenogenesis. Saya, contohnya apa Kak? Contohnya biasanya terjadinya pada lebah. Jadi lebah betina yang punya telur, sel telur, itu bisa menjadi sel telurnya bisa jadi lebah yang baru tanpa dibuahi sperma. Itu namanya parthenogenesis. Sesuai nggak dengan Hardy Weinberg yang tadi? Ya, kalau sesuai dengan kalau Hardy Weinberg kan tadi dibilang fertilitas dan viabilitas sama besar. Berarti kan ada kata-kata fertilitas. Berarti harus ada fertilisasi. Oke, sedangkan ini reproduksi secara parthenogenesis tanpa fertilisasi. Berarti ini yang tidak sesuai. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang E, tidak terjadi seleksi alam, ini sesuai dengan Hardy Weinberg yang tadi. Oke, bisa ya? Jadi cari jawaban yang penyimpangan. Berarti cari jawaban yang tidak sesuai dengan ketentuan Hardy Weinberg. Oke, itu nomor 6. Jadi jawabannya yang D. Oke, bisa ya? Nah, sekarang soal nomor 7. Soal nomor 7 tuh gini. Jika seseorang terkena antigen, ini babnya sistem imun ya, sistem imun. Jika seseorang terkena antigen, antigen itu benda asing yang masuk ke dalam tubuh, ya, yang merugikan tubuh. Jadi antigen ini bisa virus, bisa bakteri, penyebab penyakit. Intinya adalah yang masuk ke dalam tubuh dan merugikan tubuh kita. Nah, oke, bisa virus, bisa bakteri. Itu antigen. Nah, jika seseorang terkena antigen, jika masuk virus atau bakteri ke dalam tubuh, maka tubuh kita itu kan pasti akan bikin respon untuk melawan. Nah, respon tubuh kita itu adalah dengan membentuk antibodi. Nah, antibodi itu dihasilkan oleh sel limfosit. Nih, jadi limfosit ini fungsinya adalah untuk membentuk kekebalan tubuh kita. Namanya antibodi. Nah, tapi di soal ini, jika seseorang terkena antigen masuk, sel limfositnya nggak langsung aktif buat bikin antibodi. Soalnya seperti itu. Selama fase tersebut, selama dia belum bikin antibodi buat ngelawan, maka bagian yang terkena infeksi akan terasa sakit. Pertanyaannya, hal tersebut merupakan respon imun tubuh yang seperti apa? Jawaban yang A ada aktif buatan, yang B sekunder, yang C pasif alami, yang D pasif buatan, dan yang E primer. Oke, Kanina terangin satu-satu. Kalau kekebalan aktif buatan, kekebalan aktif itu adalah kekebalan yang tubuh kita buat sendiri. Jadi kekebalan aktif, nih ada kata-kata aktif gitu ya. Aktif ini berarti tubuh membuat sendiri antibodi. Aktif buatan itu artinya tubuh membuat sendiri, tetapi apa ya, distimulus dari luar, dirangsang dari luar untuk membuat. Contohnya yang aktif buatan itu adalah pemberian vaksin. Ya, pemberian vaksin. Beda dengan kalau misalnya kita sakit, misalnya nih, ada virus cacar masuk ke dalam tubuh kita. Oke, jadi kita ada virus cacar masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh secara otomatis akan membentuk antibodi cacar. Nah, itu kalau kita sakit dulu, baru buat sistem imunnya, baru buat antibodinya, itu kita sebut dengan aktif alami. Oke, jadi kekebalan aktif itu yang tubuh kita buat sendiri dibagi dua.
Kalau kita kena penyakitnya dulu, kena virus cacar, terus tubuh kita otomatis membuat antibodi cacar, itu yang disebut sebagai aktif alami. Tapi kalau tubuh kita dipaksa untuk membuat antibodi dengan dimasukkannya virus yang sudah dilemahkan, itu disebut aktif buatan. Contohnya pemberian vaksin. Bisa ya? Terus, sekarang yang pasif. Bedanya, kalau aktif kan tadi tubuh buat sendiri, kalau pasif itu dari luar. Jadi kekebalan pasif ini antibodinya didapat dari luar tubuh. Dari luar tubuh ya. Kalau aktif tadi dari dalam, kalau pasif dari luar. Bedanya apa? Pasif alami sama pasif buatan. Kalau pasif alami itu didapat dari luar tapi alami. Contohnya pemberian air susu ibu. Dari ibu ke anak. Ya. Jadi di dalam ASI seorang ibu, di dalam ASI susu ASI itu terdapat banyak banget antibodi sistem kekebalan tubuh. Kalau ASI dari ibu diberikan ke anaknya, otomatis si anak mendapat kekebalan dari luar secara alami. Makanya disebut pasif alami. Sedangkan kalau pasif buatan didapat dari luar tapi hasil buatan. Hasil buatan manusia. Ini contohnya pemberian serum. Oke? Jadi kalau serum itu misalnya serum rabies. Ya, misalnya serum rabies. Jadi misalnya kita digigit anjing dulu, kita takut nih anjingnya rabies atau enggak. Akhirnya kita pergi ke dokter. Nah, kemudian dokter ngasih kita serum. Serum itu semacam obat penangkal gitu ya. Biar kalau ternyata rabies tidak akan terjadi rabies. Nah, itu yang disebut sebagai pasif buatan. Oke, bisa ya? Itu kekebalan aktif dan pasif. Kemudian ada kekebalan primer dan sekunder. Bedanya apa? Kalau primer ini kekebalan setelah terjadi infeksi pertama. Infeksi pertama. Misalnya Kanina pertama kali terkena virus cacar. Nah, infeksi pertama dari virus cacar itu adalah yang namanya primer. Besok-besok, beberapa bulan kemudian, ternyata kena cacar lagi, gitu ya, kena cacar lagi. Nah, itu yang namanya infeksi kedua atau namanya sekunder. Ini yang disebut sebagai infeksi kedua. Saya, oke, jadi kalau primer infeksi pertama kena penyakitnya, kalau besok ngulang lagi kena penyakit yang sama, itu namanya yang sekunder, infeksi kedua. Nah, kalau kita tahu kan, kena cacar pertama kali sama kena cacar kedua kali, pasti yang lebih cepat sembuh adalah yang kedua. Kenapa yang kedua lebih cepat sembuh? Karena tubuh kita, gitu ya, sudah mengenali si virus cacar tersebut. Jadi tubuh kita sudah mengenal, otomatis pembentukan antibodinya jadi lebih cepat. Karena lebih cepat, otomatis sembuhnya juga lebih cepat. Nah, balik lagi ke soal nomor 7. Jika seseorang terkena antigen, sel limfositnya tidak bisa langsung aktif. Hal ini merupakan respon imun tubuh yang apa? Tidak langsung aktif. Berarti jawabannya jangan yang sekunder, infeksi kedua. Kenapa, Kak? Kalau yang infeksi kedua kan dia sudah pernah. Kalau sudah pernah, otomatis limfositnya bisa langsung aktif buat karena sudah kenal. Ya, berarti kalau yang tidak langsung aktif berarti adalah yang pertama kali, yang belum kenal. Makanya dia harus butuh waktu untuk mengenali siapa yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang primer. Saya nomor 7 jawabannya yang E. Jadi kalau yang sekunder bisa langsung aktif, sedangkan kalau tidak langsung aktif harus kenalan dulu, itu namanya yang primer. Oke, soal nomor 8. Hewan Lepidoptera termasuk ke dalam klasifikasi apa? Lepidoptera, ya, ini contoh hewannya adalah kupu-kupu. Nah, yang termasuk Lepidoptera itu adalah kupu-kupu. Kita lihat sekarang. Jawabannya kupu-kupu itu masuknya yang mana? Gampang ya kalau ini ya. Nah, yang A, Myriapoda. Myriapoda itu adalah hewan
yang punya kaki banyak. Nih, yang punya kaki banyak itu si Myriapoda. Contoh Myriapoda yang punya kakinya banyak, contohnya misalnya kaki 1000. Ya, oke. Jadi bukan, kalau kupu-kupu kakinya nggak banyak ya. Kupu-kupu itu kakinya cuma 6. Tidak termasuk yang kakinya banyak. Berarti bukan. Jadi jawabannya yang bukan yang A. Ya, ini contohnya hewan kaki 1000. Nah, terus yang B, arachnida. Setelah kita tahu ya, arachnida ini kakinya 8 atau 4 pasang. Arachnida ini contohnya laba-laba, kalajengking gitu ya. Jadi kalau nggak laba-laba, dia kalajengking. Oke, laba-laba dan kalajengking. Asteroidea. Kalau asteroidea ini hewan berkulit duri. Ini hewan berkulit duri. Hewan berkulit duri, asteroidea ini adalah bintang laut. Oke. Insekta, ini yang jumlah kakinya, seluruh insekta serangga jumlah kakinya 6. Ya, serangga ya, jadi terserah. Mau kupu-kupu, mau belalang, mau kecoa. Pokoknya yang termasuk golongan serangga. Nah, berarti kupu-kupu masuknya ke yang ini ya, jawabannya insekta. Oke, kalau krustase, krustase itu udang-udangan. Ini udang-udangan ya udang, kepiting, ini jumlah kakinya 10 atau 5 pasang. Ya, ini contohnya udang, kepiting, dan lain-lain. Jadi jawabannya yang D. Nah, golongan Lepidoptera atau si kupu-kupu ini, ya, arti kata Lepidoptera itu dia yang punya sayapnya bersisik, ya. Atau kita nulisnya ya bersayap sisik gitu ya. Karena nanti insekta, oke, golongan insekta itu dibagi berdasarkan jenis sayapnya, ya. Kalau arti kata Lepidoptera yang sebenarnya ini bersayap sisik. Oke, nomor 8 jawabannya yang D. Nomor 9. Untuk menunda menstruasi, seorang perempuan dapat diberikan suntikan hormon apa? Ini masuk babnya ke sistem reproduksi. Nah, nanti di sistem reproduksi ada siklus menstruasi. Nah, kita akan lihat siklus menstruasi. Hormon apa sih yang untuk menunda menstruasi? Menunda menstruasi artinya biar tidak menstruasi kan? Kita lihat. Jadi gini. Oke. Siklus menstruasi. Jadi ada 4 tahap siklus menstruasi. Kalau namanya siklus berarti mulainya dari mana saja tidak masalah. Ya, yang penting urutannya benar. Jadi mau mulai dari praovulasi dulu, baru ovulasi, baru pasca ovulasi ataupun menstruasi boleh. Atau mulainya dari menstruasi dulu boleh. Menstruasi, praovulasi, ovulasi, baru terakhir pasca ovulasi. Jadi terserah mau mulai dari manapun asal urutannya tidak asal urutannya benar ya. Kalau yang sekarang kita mulai dari praovulasi. Jadi sebelum ovulasi. Ovulasi itu kan pelepasan sel telur.
Nah, sebelum pelepasan sel telur yang sudah matang, otomatis telurnya harus kita buat dulu dong, gitu kan ya. Nah, masuknya tahap praovulasi yang terjadi adalah yang pertama, pematangan folikel sel telur di dalam ovarium. Kelihatan ya dari namanya ya, pematangan folikel sel telur. Jadi hormon yang berperan, yang jumlahnya harus banyak adalah follicle stimulating hormone. Ya, follicle stimulating hormone. Nah, namanya adalah FSH. Ini yang bertanggung jawab terhadap pematangan folikel telur. Oke, yang terjadi lagi di tahap praovulasi apalagi adalah pembentukan endometrium. Jadi tiap bulan endometrium atau dinding rahim wanita itu harus menebal. Kenapa harus menebal? Karena persiapan jika ada bayi atau zigot yang akan menempel. Nah, oleh karena itu harus dibuat dinding rahimnya. Nah, pembentukan dinding rahim ini yang kerja atau yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dinding rahim adalah hormon estrogen. Jadi estrogennya jumlahnya juga harus tinggi. Nah ya, jadi ada 2 hormon yang berperan di tahap praovulasi, FSH dan estrogen. Oke, kita mulai lagi. Nomor 2, tahap keduanya itu ovulasi. Ovulasi itu adalah pelepasan sel telur dari ovarium yang udah matang terus dilepas ya kan. Nah, kalau dilepas, hormon yang berperan itu adalah hormon luteinizing hormone atau nama lainnya LH, luteinizing hormone. Selain itu tetap akan membentuk dinding rahim, berarti tetap harus ada estrogen dalam jumlah yang besar. Itu tahap ovulasi. Tahap ketiga, pasca ovulasi. Ini terjadi penebalan endometrium yang benar-benar maksimal. Ya, jadi penebalan endometrium ini dikerjakan oleh yang utama adalah progesteron dalam jumlah besar dan dibantu tetap oleh estrogen. Gitu. Nah, jika terjadi fertilisasi, sperma ketemu ovum gitu ya, kemudian jadi zigot calon anak menempel di dinding rahim sampai tahap ini selesai. Hamil. Jadi sampai tahap ketiga, jika ada kehamilan, maka berhenti siklusnya sampai sini. Kebayang ya? Nah, tapi jika tidak ada fertilisasi, berarti tahapnya dilanjutkan oleh tahap peluruhan endometrium. Jadi kan tidak ada zigot yang nempel nih, endometriumnya jadi tidak berguna, maka endometriumnya akan luruh. Disertai keluarnya sel telur yang tidak dibuahi. Itulah tahap menstruasi. Ya, jadi sudah tidak perlu lagi tuh yang namanya progesteron dan estrogen. Jadi progesteron dan estrogennya dalam jumlah yang sedikit. Nah, setelah ini apa? Balik lagi ke nomor 1. Harus dimulai lagi tahap praovulasi. Kebayang ya? Nah, berdasarkan soal yang tadi kan bilang, kalau misalnya jika ingin menunda menstruasi, nah menunda menstruasi kan berarti sama aja dengan tubuh kita mengira kalau sedang seperti hamil. Jadi tidak menstruasi. Otomatis tahapnya yang harus dilihat hormon yang mana? Hormon yang ini. Pasca ovulasi. Jadi tubuhnya seperti kalau ditunda tuh seperti kita seperti tubuh diarahkan agar seperti hamil gitu, dalam kondisi hamil. Jadi otomatis hormon yang harus tinggi untuk menunda agar tidak terjadi menstruasi itu adalah tahapnya progesteron dan estrogen. Ya, jadi jawabannya oke, berarti yang ini jawabannya yang menunda menstruasi, jawabannya yang harus progesteron dan estrogen. 9 jawabannya yang D. Saya? Oke, nomor selanjutnya. Soal nomor 10. Oke. Soal nomor 10. Hasil pembelahan sel manusia secara meiosis menghasilkan 46 kromosom. Jadi gini, ini babnya pembelahan sel kan? Kalau pembelahan sel itu ada 2. Ada pembelahan yang secara mitosis, ya kan? Pembelahan mitosis. Kalau mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik atau sel tubuh. Sel
tubuh atau sel somatik gitu ya. Kalau mitosis itu kalau induknya 2N, anaknya tetap 2N. Oke, jadi sifat induk sama sifat anak akan selalu sama. 2N tetap 2N. Sedangkan pembelahan yang satu lagi, nama pembelahannya itu kan yang meiosis, kan? Oke, pembelahannya yang kedua, ini pembelahannya meiosis. Kalau meiosis, ini terjadinya pada sel gamet atau sel kelamin. Ini sel gamet atau sel kelamin, gitu kan ya? Nah, kalau meiosis itu induknya, misalnya induknya 2N, ya, kromosom induknya 2N, maka anaknya tinggal setengahnya. Jadinya sifat antara induk dan anak tidak identik. Saya, hasil pembelahan sel manusia secara meiosis 46 kromosom, betul atau salah? 46 itu ya, itu adalah jumlah dari 2N. Jadi kalau di manusia yang normalnya, ini manusia normal, 2N-nya itu adalah 46. Ini 2N. Ya, jadi 2N-nya 46. Bentar ya. Ini 2N 46. Berarti kalau meiosis ya 46 itu kan tadi untuk 2N. Sedangkan kalau meiosis tadi sel anaknya harus N. Berarti harusnya kalau meiosis jumlahnya harusnya adalah 2N-nya 46, maka 1N-nya adalah 23. Oke? Jadi kalau meiosis N, berarti kalau 2N-nya 46, berarti N-nya 23 setengahnya. Jadi nomor 10, pernyataan pertamanya salah. Oke. Pernyataan kedua, sel pembelahan meiosis selnya haploid. Ya, meiosis, ingat tadi anaknya N. N itu adalah haploid. Berarti yang bawahnya meiosis haploid benar. Kalau mitosis baru diploid. Ya, jadi salah benar jawabannya yang D. Oke, ini jawabannya yang D. Nomor 11. Permulaan dari translasi ke asam amino dimulai dari sequence mRNA AUG. Ingat ya kemarin ya, translasi itu penterjemahan menjadi asam amino. Menterjemahkan itu harus dimulai dari yang namanya start codon. Ya, jadi mulai menterjemahkan kalau ketemu start codon. Itu mulai menterjemahkan. Siapa sih Kak start codon? Start codon itu cuma satu. A, U, G. Namanya metionin. Nama asam aminonya. Makanya biasanya lambangnya met. Met itu untuk kata-kata metionin. Nah, oke. Itu namanya start codon. Kalau berhenti menterjemahkan kalau ketemu yang namanya stop codon. Stop codon itu ada 3. Ketemu salah satu saja sudah akan berhenti penterjemahannya. Stop codon itu ada U, A, U, A, G, sama U. Sebentar. UAA, UAK, sama UGA. Ini berhenti. Oke? Berarti balik lagi ke atas. Permulaan translasi. Oke? Permulaan translasi dari sekuen asam amino dimulai dari sekuen mRNA AUG. Dimulai dari AUG, start codon, ini berarti benar. Ya. Pernyataan bawahnya, sequence mRNA AUG merupakan codon start. Ya, codon start berarti start codon juga benar. Atas sama bawah berhubungan? Ya, berhubungan. Jadi benar-benar berhubungan jawabannya yang A. Ya, jadi nomor 11 jawabannya yang A. Oke, soal nomor 12.
Oke, soal nomor 12. Aerenkim adalah jaringan parenkim untuk menyimpan udara pada tanaman. Itu betul ya? Jadi jaringan parenkim itu fungsinya macam-macam. Jadi ada parenkim yang untuk misalnya parenkim untuk menyimpan makanan, parenkim untuk fotosintesis, gitu ya. Bisa juga misalnya parenkim untuk menyimpan udara. Nah, parenkim untuk menyimpan udara itu namanya aerenkim. Berarti soal nomor 12, pernyataan pertama itu benar. Pernyataan kedua, aerenkim tidak memiliki klorofil. Iya, yang memiliki klorofil itu adalah parenkim yang untuk fotosintesis. Sedangkan kalau nyimpen udara tidak pakai klorofil. Jadi pernyataan yang kedua itu juga benar. Ya. Jadi pernyataan pertama, aerenkim jaringan parenkim menyimpan udara benar. Sebab aerenkim tidak memiliki klorofil itu juga benar. Nah, berhubungan atau tidak? Aerenkim, parenkim menyimpan udara. Kenapa buat nyimpan udara? Karena tidak memiliki klorofil. Bukan, itu bukan hubungan sebab akibat. Jadi 12 benar-benar tidak berhubungan, jawabannya yang B. Oke, nomor 13. Energi yang digunakan pada reaksi gelap fotosintesis berasal dari reaksi terang berupa apa? Jadi ingat ya, fotosintesis itu ada dua reaksi terang dan reaksi yang gelap. Reaksi terang itu nanti hasilnya ada 3, ATP, NADPH, dan oksigen. Oke, ATP, NADPH, dan oksigen. Nah, yang dibawa ke reaksi gelap itu hanya ATP dan NADPH saja. Sedangkan oksigennya dilepas keluar untuk kita bernafas. Jadi jawabannya energi yang digunakan pada reaksi gelap pada reaksi gelap fotosintesis yang berasal dari reaksi terang hanya ATP dan NADPH saja. Jadi jawabannya 2 dan 4. C. Nomor 14. Contoh aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan. Ini gampang. Ya, cari aja yang hubungannya dengan bidang kesehatan. Nomor 1, produksi hormon insulin dengan bantuan bakteri. Pasti. Jadi kalau udah hormon, pasti bidangnya kesehatan. 1 benar, 3 pasti benar. Vaksin juga benar. Pemanfaatan antibodi monoklonal nomor 4, itu juga benar. Antibodi monoklonal itu untuk mengobati kanker. Ya, jadi 4 betul, 2 pasti betul. Sel punca, itu juga betul ya. Jadi jawabannya sel punca itu eh, semacam apa ya? Sel yang masih muda biasanya diambil dari plasenta bayi gitu ya. Jadi sel yang belum terdiferensiasi, jadi sel ini bisa menggantikan sel-sel yang rusak. Misalnya, jika seseorang rusak sel-sel di ginjalnya, maka bisa digantikan dengan pemanfaatan sel punca yang diambil dari plasenta bayi gitu ya. Kenapa bisa dipakai? Karena sel punca itu sel yang masih muda, belum terdiferensiasi. Jadi masih bisa dimodifikasi. Ya. Jadi nomor jawabannya 1, 2, 3, 4 benar semua. Jawabannya yang E. Nomor 15. Peristiwa berikut ini yang menandai berakhirnya fase S pada siklus sel manusia. Menandai berakhirnya fase S pada siklus sel manusia. Jadi fase S itu ini terjadinya sebelum fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, jadi fase S ini terjadinya pada fase interfase. Nah, di interfase, ingat ya, di interfase itu yang berperan itu adalah DNA, belum jadi kromosom. Oke, jadi kalau masih di interfase berarti masih fase S. Di fase S itu nanti DNA-nya akan menduplikasi atau akan mereplikasi atau akan memperbanyak diri. Bayang ya. Jadi DNA-nya akan memperbanyak diri. Itu namanya fase S. Ya, terjadinya di interfase. Belum terjadi kromosom. Makanya jawabannya yang menandai berakhirnya fase S. Berarti interfase. Nomor 1, setiap kromosom telah mengalami replikasi. Bukan. Kromosom bereplikasi itu setelah interfase. Ya, jadi bukan di saat interfase S. Berarti 1 salah, 3 pasti salah. Oke, lihat nomor 4. Kandungan RNA tinggi. Yang bikin RNA itu DNA kan?
Ya, jadi tadi kan kita bilang di fase S terjadi replikasi atau penggandaan DNA. Secara otomatis kalau DNA-nya banyak, pasti RNA-nya juga ikut banyak. Jadi yang nomor 4 itu udah pasti betul. Kandungan RNA tinggi kenapa? Karena DNA-nya sudah bereplikasi. Jadi 4 benar, 2 juga benar. Jumlah DNA digandakan. Jadi nomor 15 jawabannya 2 dan 4. C. Oke, selesai. Terima kasih banyak.